Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai praktek pengerjaan praktek pengerjaan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 untuk karyawan yang menerima penghasilan tidak teratur. Dalam hal ini dia menerima bonus, THR atau yang lainnya. Namanya bisa beda-beda ya, namun tidak teratur itu artinya tidak diterima setiap bulan, seperti itu. Bisa namanya jasa produksi, bonus, komisi, bagi hasil, dan yang lain-lainnya. Hari ini kita punya soal, jadi kita akan mengerjakan yang nomor 2. Di situ ada soal yang di mana Pak Joni yang bekerja di PTB mendapatkan gaji pokok 10 juta per bulan dan tunjangan transport dan makan itu total 5 juta. Jadi tunjangan termasuk tunjangan kinerja dan absensi atau presensi. Di bulan Desember, Pak Joni ini mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 10 juta serta bonus sebesar 20 juta. Kemudian ada tunjangan asuransi sebesar 0,24% untuk asuransi JKK dan sebesar 0,3% untuk JKM. Beliau berkeluarga dan memiliki anak 1. Nah, mari kita hitung untuk PPh Pak Joni di bulan Desember. Pertama, sebelum menghitung, maka kita akan memasukkan data-data yang ada lebih dahulu. Jadi kita ketahui gaji pokoknya 10 juta, tunjangannya itu 5 juta, dan dia ini adalah gaji tunjangan yang dia terima adalah JKK dan JKM. Nah, ini berbeda dengan soal sebelumnya, di mana JKK dan JKM itu dibayar oleh karyawan, sedangkan untuk kasusnya Pak Joni, itu yang bayar adalah perusahaan, sehingga ini menjadi bagian dari tunjangan, bukan menjadi pengurang penghasilan. Nah, ini penghasilan tidak teraturnya. Kemudian kita ketahui biaya jabatannya 5%, dan statusnya adalah K1, sehingga PTKP yang dikenakan ke Pak Joni itu sebesar 63 juta. Kita masukkan dalam tabel pengerjaan, jadi kita kerjakan dulu jika dia tidak mendapatkan THR dan bonus. Maka kita ketahui gaji pokoknya 10 juta dan tunjangannya 5 juta. Kemudian JKK-nya didasarkan pada gaji pokok sehingga yang dia terima sebesar 24.000 untuk tunjangan JKK. Kemudian tunjangan JKM-nya dia mendapatkan 30.000. Sehingga penghasilan teratur yang dia terima selama sebulan itu sebesar 15.054.000. Jika disetahunkan, maka ini totalnya menjadi 180.648.000. Kemudian, maaf ini salah tulis, ini dia di angka 180 juta ya. 180.648.000 dikurangi biaya jabatan dia sebesar 6 juta. 5% dikalikan 180.648.000, namun yang boleh diakui hanya 6 juta selama setahun. Sehingga penghasilan neto dia setahun itu sebesar 174.648.000. Penghasilan neto untuk mendapatkan PKP itu dikurangi dulu dengan PTKP dia yang kita ketahui bahwa 63 juta, maka penghasilan kena pajak dia setahun itu sebesar 111.648.000. Seperti pengerjaan sebelumnya, itu kita bagi sesuai dengan tingkatannya. Yang 0 sampai 60 juta kita kenakan 5%, sehingga dikenakan pajak sebesar 3 juta. Yang 60 juta hingga 250 juta itu kita kenakan tarif 15%. Nah, kalau kita selisihkan berarti yang kena pajak itu hanya yang kena adalah bagian 51.648.000. Kita gunakan kalkulator untuk menghitungnya. Berarti 15% dikalikan 51.648.000. Maka kita dapat angka ini kok 0 ya. Jadi kita 15%. Kita kali 51 juta 648.000.
maka kita dapat angka 7.747.200. Ini kalau kita total, sehingga totalnya dia 7.747.200. Maka total pajak dia jika tidak belum menerima THR menjadi sebesar 10.747.200. Kita tambahkan, berarti maka yang dia terima untuk pasalnya ini 10.047.200 dibagi 12. Ini kita tambahkan dulu. Sebentar, saya hitung di kalkulator. Dibagi sebentar ya, kita hitung. Maka kita dapat bahwa pajak yang dikenakan ke dia itu sebesar 895.600. Ini jika tanpa THR. Nah, itu kita. Kemudian langkah yang sama kita lakukan, tapi kita tambahkan THR. Caranya bagaimana? Berikut kita ulangi langkah yang sama seperti yang di atas. Kita sudah setahunkan, kemudian setelah itu kita tambahkan THR-nya, baru kita tambahkan THR. Jadi jangan ditambahkan sebelum disetahunkan ya, harus ditambahkan setelah disetahunkan. Jadi penghasilan neto yang teratur dulu, penghasilan yang teratur kita tambahkan semua, kemudian disetahunkan itu maksudnya dikalikan dikali 12, baru ditambahkan penghasilan tidak teratur. Sehingga kita tambahkan, dia mendapatkan 30 juta, sehingga totalnya kita anggap dia menerima sebesar 210.648. Kita ikuti langkah yang sama, kemudian kita kurangi dengan penghasilan bruto, kita kurangi dengan pengurangnya, yaitu 6 juta yang berupa biaya jabatan. Nah ini, kemudian kita mendapatkan penghasilan netonya sebesar 204.648.000. Kita kurangi dengan PTKP dia, sehingga kita mendapatkan angka 141.648.000. Nah ini, kemudian kita bagi langkah sama, kita kalikan sesuai dengan bagiannya. Yang 0 sampai 60 kita kenakan pajak 5%, sehingga total pajaknya dia itu adalah PPh-nya adalah 3 juta. Kemudian yang sebesar 81.648.000 kita kenakan pajak 15%. Kita kalikan ya. 81.648 dikali 15%. Maka kita dapat angkanya di 12.247.200. Kemudian kita tambahkan sehingga total pajak yang dia gaji sehingga totalnya tuh di 15.247.200. Kemudian angka ini kita bagi dengan 12. Maka kita dapat dia jika dikenakan pajak dengan THR dia menjadi kena pajak 1.270.600 rupiah. Nah kita ketahui bahwa yang sebelumnya itu, maka jika tanpa pajak itu dia kena, jika
jika tanpa THR kena 895.600, sedangkan dia kena THR menjadi 1.270.600, maka PPh THR dan bonus itu berasal dari selisih 1.270.600 dikurangi 895.600, maka PPh dari ini sebesar, kita kurangi dulu, berarti PPh untuk THR dan bonus itu sebesar 375.000. Nah, ini harus diperhitungkan ya, jadi nanti biasanya ditanyakan. Oke, demikian untuk materi mengenai perhitungan PPh 21 dengan bonus atau THR atau pendapatan tidak teratur lainnya. Saya akhiri sampai sini, selamat malam.